Masalah muncul saat dia menjadi lalai dalam tugas. Tapi dia menentang dan berdalih saat dipangkas dan ditangani. Lalu, dia merasa bersalah dan merenungkan diri. Pengenalan diri apa yang dia peroleh? Lain kali dia ditegur, apa yang dia terapkan? November 2018, aku mulai mengawasi pekerjaan video. Setiap hari aku tegang karena beban kerja yang berat. Aku sibuk menyelesaikan beragam masalah dan menindaklanjuti pekerjaan orang lain. Aku tak bisa rileks. Tak lama kemudian, saudari Liu sering menilai video kami. Katanya, semua ini karena kurangnya upaya kami. Kurasakan banyak penolakan saat lihat pesannya. Kami sudah berusaha meminimalkan kesalahan dan mencapai pekerjaan sebanyak itu tidaklah terlalu buruk. Bukankah dengan mempermasalahkan hal sepele, dia hanya menunda proses? Aku tak pernah menanggapi sarannya. Menganggap dia membesar-besarkan masalah dan menghambat kami. Suatu hari, aku membuat janji bicara dengan saudari Liu. Aku memasukkan beberapa prinsip ke persekutuan tentang bagaimana kritiknya memengaruhi progres pekerjaan. Aku terkejut saat selesai bersekutu, dia berkata dengan nada bicara kasar. Itu satu aspek dari prinsip masalah ini, namun biar ku ingatkan dirimu. Jangan berpikir prinsip adalah alasan untuk perilaku ceroboh dan tak bertanggung jawab dalam tugasmu. Ini dua hal yang berbeda, jangan samakan keduanya. Saat mendengar perkataannya, meski aku diam, hatiku penuh kemarahan. Kupikir, apa maksudmu? Aku ceroboh dan tak bertanggung jawab dalam tugasku? Kau jelas mengganggu dan menghambat semua. Tapi kau mengkritikku. Apa masalahnya dengan sedikit masalah sepele? Itu takkan memengaruhi kualitas video. Dan pencapaian kami sudah cukup bagus. Kau tak tahu betapa beratnya beban kerja kami. Kau hanya mempermasalahkan hal sepele, memperlakukanku seperti ini. Kau sangat congkak. Setelahnya, aku tak mau berhubungan dengan saudari Liu. Selama itu masalah yang dia tunjukkan, aku akan menentangnya. Dan emosiku terlibat saat menangani masalah. Iya, dia menasihatimu karena ingin pekerjaan dilakukan dengan baik. Jika kau tak menerima, artinya kau tak mampu bekerja sama dengan baik. Iya. Aku tak menyadarinya saat itu. Kupikir dia hanya mencari kesalahan. Hampir setiap setengah bulan setelahnya, saudari Liu selalu menyiapkan umpan balik tentang masalah pekerjaan. Suatu kali, dia bahkan menyampaikan umpan balik ini ke pemimpin. Ketika mendengar ini, aku marah. Kami melakukan kesalahan. Tapi dengan beban kerja yang sangat berat setiap bulan, normal jika ada hal kecil yang tak dilakukan dengan benar, kan? Apa sungguh perlu memberitahu pemimpin? Kau terobsesi dengan hal kecil, standarmu terlalu tinggi. Apa kau memperlakukan kami seperti mesin? Tak bolehkah kami melakukan kesalahan? Makin kupikir, makin aku menjadi gusar. Saat pemimpin datang untuk berbicara denganku, aku langsung mengacungkan jari ke saudari Liu. Menyebutnya sangat congkak. Dia tak kenal diri sendiri, tapi hanya menunjukkan masalah kami. Pemimpin melihatku tak kenal diriku sendiri dan bersekutu bahwa aku harus memperlakukan saudari Liu dengan benar. Dia menyuruhku merenungkan diri dan memetik pelajaran. Namun ucapan pemimpin ku abaikan. Aku menunda menyelesaikan masalah yang disinggung saudari Liu di umpan baliknya dan tak berupaya memikirkan cara menghindari masalah serupa kelak. Sangat mudah melakukan kesalahan dalam tugas jika tak mendengarkan siapapun. Iya. Apa kau tahu saat itu keadaanmu sedang tidak baik? Aku tak terlalu sadar dan mencari Tuhan melalui doa. Memohon dia membimbingku memetik pelajaran dan mengenal diri dalam masalah ini. Suatu hari, aku membaca beberapa firman Tuhan yang membantuku mendapat sedikit kesadaran tentang keadaanku.
Mereka yang membicarakan benar dan salah mencoba memperjelas apakah setiap hal itu benar atau salah, dan tak berhenti sampai hal itu menjadi jelas dan diketahui siapa yang benar atau salah. Mereka berfokus pada hal itu dan memperdebatkan yang tak penting. Apa gunanya bertindak seperti ini? Apa membicarakan yang benar dan salah adalah tindakan benar? Tidak. Di mana kesalahannya? Apa hal itu berkaitan dengan menerapkan kebenaran? Tidak. Mengapa menurutmu tak ada kaitannya? Memperdebatkan yang benar dan salah berarti tak menjunjung tinggi prinsip kebenaran atau mendiskusikannya dan mempersekutukannya. Itu berarti memperdebatkan siapa yang benar dan yang salah, siapa yang tepat dan yang keliru, siapa yang masuk akal dan yang tidak, siapa yang punya alasan bagus, dan yang tidak, siapa yang lebih masuk akal. Inilah yang mereka selidiki. Ketika Tuhan menguji orang, mereka selalu berusaha bernalar dengan Tuhan. Mereka selalu mengatakan alasan ini atau itu. Apa Tuhan membicarakan hal-hal seperti itu denganmu? Apa Tuhan bertanya apa konteksnya? Apa Tuhan bertanya tentang alasan dan penyebab hal yang kau tunjukkan? Tidak sama sekali. Tuhan bertanya, apa saat Dia mengujimu, sikapmu adalah sikap taat atau sikap menentang? Tuhan bertanya, apa kau memahami kebenaran atau tidak, apa kau taat atau tidak? Semua inilah yang Tuhan tanyakan, tak ada yang lain. Tuhan tak bertanya kepadamu apa alasan kurangnya ketaatanmu. Dia tak melihat apa engkau punya alasan yang baik. Dia sama sekali tak mempertimbangkan ini. Dia hanya melihat apa kau taat atau tidak. Di lingkungan manapun kau hidup dan apapun konteksnya, Tuhan hanya memeriksa apa ada ketaatan di dalam hatimu, apa kau memiliki sikap yang taat. Tuhan tidak memperdebatkan yang benar dan yang salah denganmu. Tuhan tak peduli apa alasanmu. Tuhan hanya peduli apa kau benar-benar taat. Hanya inilah yang Tuhan tanyakan kepadamu. Orang yang terus membicarakan yang benar dan yang salah dan suka berdebat, adakah prinsip kebenaran di hati mereka? Tak ada. Mengapa tak ada? Pernahkah mereka memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran, mengejar atau mencarinya? Mereka tak pernah melakukannya dan semua itu tak ada di hati mereka. Akibatnya mereka hanya bisa hidup di antara yang benar dan yang salah. Yang ada di hati mereka hanya benar dan salah, tepat dan keliru, dalih, alasan, pembenaran, perdebatan. Segera setelah itu mereka saling menyerang, saling menuduh, dan saling mengutuk. Watak orang semacam ini suka memperdebatkan yang benar dan yang salah, suka menuduh dan mengutuk orang. Orang semacam ini tak memiliki kasih atau penerimaan akan kebenaran. Mereka berusaha bernalar dengan Tuhan, bahkan mengkritik dan menentang Tuhan. Pada akhirnya, mereka akan dihukum. Amin. Amin. Dari penyingkapan Tuhan, aku mengerti. Orang yang selalu bicara tentang benar dan salah akan terlebih dulu menyelidikinya secara menyeluruh. Siapa benar, siapa salah, siapa punya alasan di pihak mereka. Jika mereka dapat memperdaya yang lain, mereka mulai memperdebatkannya. Mereka berfokus ke orang lain, menjadi tak taat, menentang, dan bahkan menyerang orang lain tanpa mencari kebenaran atau merenungkan masalah mereka sendiri. Mereka tak tunduk pada keadaan yang Tuhan atur untuk mereka. Iya. Iya. Aku teringat bagaimana aku bertindak seperti ini. Saat saudari Liu menunjukkan beberapa masalah dalam pekerjaan kami, aku tahu semua masalah ini ada, tapi aku mencari-cari alasan dan berdalih untuk membenarkan diri. Berpikir standar kerja kami sudah baik mengingat beban kerja kami dan masalah sepele tak dapat dihindari. Aku bahkan berusaha membantah dengan prinsip untuk menghentikannya menunjukkan masalah, menganggap harapannya terlalu tinggi, dan bahwa masalahnya sepele dan tak jadi masalah, meskipun tak diselesaikan. Ketika saudari Liu mengkritikku karena bersikap ceroboh dan tak bertanggung jawab, aku bukan saja tak menerimanya dari Tuhan, tapi mulai berprasangka terhadapnya dan mengira dia mencari-cari kesalahan. Ketika dia berbicara tegas dan perkataannya melukai harga diriku, aku menyebut wataknya congkak dan bahkan mengkritiknya di depan pemimpin.
berencana membuat pemimpin memihakku dan memandang buruk dia. Ketika pemimpin membantuku, aku tak mau mendengarkan. Aku tak menerima keadaan dari Tuhan atau merenungkan masalahku sendiri. Sebaliknya aku berdalih dan memperdebatkan yang benar dan salah. Yang kuperlihatkan hanya kemarahan tanpa sedikit pun sikap ketaatan. Bagaimana bisa kusebut diriku orang percaya? Aku bertindak seperti orang tak percaya. Aku juga bertindak seperti itu. Kini aku sadar saat telah disingkapkan atau diberi pendapat berbeda, kuncinya adalah memiliki sikap taat. Iya. Jika kau selalu menentang dan melawan, sebenar apapun dirimu, watak yang kau singkap akan membuat Tuhan jijik. Iya. Iya. Sebesar apapun masalahnya, kalau ada yang menunjukkan kau harus pertimbangkan keabsahannya, bukan berpura-pura tidak tahu. Itulah arti bertanggung jawab dalam tugasmu. Iya, kalian berdua benar. Setelah itu, aku membaca bagian lain firman Tuhan yang membantuku lebih memahami kehendaknya. Melakukan apapun berkaitan dengan mencari dan menerapkan kebenaran. Dan selama sesuatu berkaitan dengan kebenaran, itu berkaitan dengan kemanusiaan orang dan sikap mereka. Sering ketika orang bertindak dengan tak berprinsip itu karena mereka tak memahami prinsip. Namun sering mereka bukan saja tak memahami prinsip tetapi juga tak ingin memahaminya. Mereka mungkin tahu, tapi mereka tetap tak melakukan tugas dengan baik. Standar dan juga persyaratan ini tak ada di hati mereka. Jadi sulit bagi mereka untuk melakukan semua dengan baik atau melakukannya sesuai kebenaran dan memuaskan Tuhan. Kunci apa orang dapat melakukan tugasnya dengan baik atau tidak tergantung pada yang mereka cari dan apa mereka menyukai hal-hal positif atau tidak. Jika orang tak menyukai hal-hal positif, tak mudah bagi mereka untuk menerima kebenaran. Ini sangat menyusahkan. Mereka hanya melakukan pelayanan. Entah kau memahami kebenaran, mampu memahami prinsip atau tidak. Jika kau melaksanakan tugasmu dengan hati nurani, setidaknya kau akan mencapai hasil yang sedang-sedang saja. Hanya ini yang akan berhasil. Jika kau mampu mencari kebenaran dan lakukan segala hal sesuai prinsip kebenaran, maka kau akan mampu sepenuhnya melakukan yang Tuhan inginkan dan memenuhi kehendak-Nya. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin kita mengerahkan segenap hati dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas kita. Bagaimana mengartikan mengerahkan segenap hati dan kekuatan? Mencurahkan segenap pikiranmu untuk melakukan tugasmu berarti mengerahkan segenap hatimu. Menggunakan setiap kekuatanmu dalam tugas berarti mengerahkan segenap kekuatanmu. Apa mudah untuk mengerahkan segenap hati dan kekuatan? Itu tak mudah dicapai tanpa hati nurani dan akal sehat. Jika orang tak punya hati atau kemampuan melakukan perenungan, dan jika mereka tak mencari kebenaran atau tak memiliki cara saat menghadapi masalah, maka dapatkah mereka mengerahkan segenap hatinya? Tentu saja tidak. Amin. Amin. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku memahami kehendak-Nya. Tuhan tak menuntut agar manusia mencapai kesempurnaan dalam tugasnya. Tapi Dia melihat apa mereka telah berupaya sebaik mungkin, dan apa sikap mereka, sikap yang berusaha meningkatkan tugas mereka. Tuhan memeriksa hati manusia. Iya. Iya. Aku merenungkan sikapku terhadap tugasku dibandingkan dengan firman Tuhan. Aku selalu merasa memiliki beban kerja berat dengan banyak hal yang harus kupikirkan. Dan masalah kecil yang muncul dalam pekerjaan adalah normal. Kadang meski aku tahu semua masalah itu dapat dihindari, aku tak berusaha untuk memperbaiki keadaan. Yang membuat masalah menjadi berlarut-larut dan tak terselesaikan. Namun sebenarnya Tuhan tak menuntutku tak pernah melakukan kesalahan dalam tugas. Dia hanya membenci sikapku yang ceroboh dan tak bertanggung jawab. Saudari Liu menarik perhatianku ke suatu masalah dengan menunjukkannya, membantuku menyelesaikannya dan melakukan tugasku dengan baik. Iya. Setelah menyadari ini, keadaanku agak membaik. Lalu, aku bersekutu dan merangkum bersama orang lain dan memikirkan cara berubah. Kali lain orang menunjukkan masalah, aku tak menentang dan acuh tak acuh tentang itu seperti sebelumnya, tapi menyelesaikannya bersama semua orang. Syukur kepada Tuhan. Saat mampu menerima kebenaran, kita akan mampu memetik pelajaran. Iya. Dan itu membuat kita efektif dalam tugas. Iya.
Aku juga merenungkan diri. Mengapa aku menentang saran Saudari Liu? Lalu, aku membaca bagian lain firman Tuhan dan sedikit mengenal diriku. Sikap khas antikristus terhadap penanganan dan pemangkasan adalah menolak dengan keras untuk menerima atau mengakuinya. Sebanyak apapun kejahatan dan kerugian yang mereka timbulkan terhadap pekerjaan rumah Tuhan atau jalan masuk kehidupan umat pilihannya, mereka tak merasa menyesal atau berutang sesuatu. Dari sudut pandang ini, apa antikristus memiliki kemanusiaan? Sama sekali tidak. Mereka menyebabkan berbagai kerusakan pada umat pilihan Tuhan dan merugikan pekerjaan gereja. Umat pilihan Tuhan dapat melihatnya dengan jelas dan bisa melihat rentetan perbuatan jahat antikristus. Namun antikristus tak menerima atau mengakui fakta ini. Mereka bersikeras tak mengakui bahwa mereka salah atau bahwa mereka bertanggung jawab. Bukankah ini suatu tanda bahwa mereka muak terhadap kebenaran? Antikristus sangat muak akan kebenaran. Sebanyak apapun kejahatan yang mereka lakukan, mereka tak mau mengakuinya dan tetap tak menyerah sampai akhir. Ini membuktikan antikristus tak pernah menganggap serius pekerjaan rumah Tuhan ataupun menerima kebenaran. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Mereka kaki tangan iblis yang datang untuk mengacaukan pekerjaan rumah Tuhan. Di hati antikristus hanya ada reputasi dan status. Mereka yakin mengakui kesalahan mereka berarti harus menerima tanggung jawab. Dan kemudian status dan reputasi mereka pasti menjadi rusak. Akibatnya, mereka menentang dengan sikap menolak sampai mati. Apapun penyingkapan dan analisis yang orang buat, mereka berusaha sekuat tenaga menyangkalnya. Entah penyangkalan itu disengaja atau tidak. Singkatnya, di satu sisi, ini menyingkap natur dan esensi antikristus yang muak dan benci kebenaran. Di sisi lain, ini memperlihatkan betapa antikristus menghargai status, reputasi, dan kepentingan sendiri. Lalu, apa sikap mereka terhadap pekerjaan dan kepentingan gereja? Sikap penghinaan dan penolakan tanggung jawab. Mereka tak memiliki hati nurani dan nalar. Bukankah pengabaian tanggung jawab antikristus menunjukkan masalah-masalah ini? Di satu sisi, itu membuktikan esensi dan natur mereka yang muak dan membenci kebenaran. Sedangkan di sisi lain, itu menunjukkan mereka tak memiliki hati nurani, nalar, dan kemanusiaan. Sebanyak apapun jalan masuk kehidupan saudara-saudari, dirugikan oleh campur tangan dan perbuatan jahat mereka tak merasa bersalah dan tak pernah merasa sedih. Makhluk macam apa ini? Pengakuan mereka terhadap kesalahan dapat dianggap mereka memiliki sedikit hati nurani dan akal. Tapi antikristus bahkan tak memiliki kemanusiaan sedikit pun. Jadi, disebut apa mereka? Esensi antikristus adalah iblis. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan antikristus tak menerima kebenaran. Mereka muak akan kebenaran dan pada dasarnya membenci kebenaran. Ketika ditangani dan disingkapkan, mereka berusaha berdalih dan tak merasa menyesal meski sangat merugikan pekerjaan. Mereka bahkan tak mau mengakui kesalahan dan keras kepala. Aku juga bertindak seperti itu. Aku merenungkan diri setelah membaca firman Tuhan. Aku jelas ceroboh dalam tugasku dan ada banyak kesalahan dan masalah. Tapi tak merasa bersalah atau menyesal. Ketika dihadapkan pada diriku dipangkas, ditangani, dan diingatkan, aku tak mau menerima. Aku selalu mencari alasan untuk membenarkan diri dan mengabaikannya. Aku tak mau mengakui kesalahanku sendiri. Kupikir mengakui kesalahan akan membuatku tampak buruk, dan merusak reputasi membuat orang lain memandang rendah diriku. Aku benar-benar tak bernalar. Aku menyingkapkan watak yang muak akan kebenaran. Iya. Orang lain memberiku saran untuk membantuku melihat kekurangan dalam tugasku agar mampu menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas dengan baik. Namun aku tak pernah menerima ini dari Tuhan, juga tak merenungkan diriku. Jadi masalah bersikap ceroboh dalam tugasku tak pernah diselesaikan. Dan aku tak pernah memenuhi peranku sebagai pengawas, menyebabkan orang lain bersikap ceroboh dalam tugas dan melakukan kesalahan juga.
Iya. Di titik ini, akhirnya aku sadar tak menyelesaikan watak iblis yang muak akan kebenaran, membuatku sulit menerima kebenaran dan saran orang lain. Iya. Iya. Jika aku tetap tak bertobat atau menyelesaikan watak rusak ini, masalah dan kelemahan dalam tugasku akan bertambah. Dan akhirnya aku akan melakukan kejahatan dan dibenci oleh Tuhan. Iya. Menyadarinya membuatku sedih. Dan aku berdoa kepada Tuhan, mau menerapkan kebenaran dalam tugasku mulai sekarang dan tak hidup dalam kerusakan. Amin. Amin. Kemudian aku membaca bagian lain firman Tuhan yang memberiku jalan menyelesaikan watak yang muak akan kebenaran. Ah, Jika kau tak memahami suatu kebenaran, lalu ada orang yang memberimu saran dan memberitahumu bagaimana bertindak sesuai kebenaran, pertama kau harus menerimanya dan meminta semua orang bersekutu bersama untuk melihat apa ini jalan yang benar, apa ini sesuai dengan prinsip kebenaran. Jika kau yakin hal itu sesuai kebenaran, terapkanlah dengan cara ini. Jika kau yakin hal itu tak sesuai dengan kebenaran, maka jangan kau terapkan. Sesederhana itu. Kau harus mencari kebenaran dari banyak orang, mendengarkan yang setiap orang katakan, dan menganggapnya serius. Jangan menutup telinga atau menghina orang. Itu termasuk tugasmu, jadi kau harus memperlakukannya dengan serius. Ini sikap dan keadaan yang benar. Ketika keadaanmu benar, kau takkan lagi memperlihatkan watak memusuhi dan muak akan kebenaran. Menerapkan dengan cara ini berarti tak menerapkan sesuai watak rusakmu, dan kau menerapkan kebenaran. Dan apa efek menerapkan kebenaran dengan cara ini? Ada bimbingan Roh Kudus. Memiliki bimbingan Roh Kudus adalah salah satu aspeknya. Terkadang masalahnya sederhana dan dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan sendiri. Setelah orang-orang memberi saran dan kau telah memahaminya, kau meluruskan semua dan melanjutkannya sesuai prinsip. Bagi manusia ini mungkin tampak sepele, tapi di mata Tuhan ini masalah besar. Mengapa aku mengatakan ini? Ketika kau menerapkan dengan cara ini, Tuhan melihat bahwa kau mampu menerapkan kebenaran, bahwa kau orang yang mencintai kebenaran, bukan orang yang muak akan kebenaran. Dan pada saat yang sama Tuhan juga melihat watakmu dengan melihat hatimu. Ini hal yang penting. Ketika kau melaksanakan tugas dan melakukan segala hal di hadapannya, yang kau jalani dan perlihatkan adalah kenyataan kebenaran yang harus ditemukan dalam diri orang. Sikap, pikiran, dan keadaanmu dalam segala hal yang kau lakukan adalah yang terpenting di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan periksa dengan teliti. Amin. amin. Firman Tuhan menunjukkan jalan penerapan. Ketika saudara-saudari memberi saran atau menunjukkan masalahku, aku harus terlebih dulu memiliki sikap yang menerima dan taat. Jika tak tahu cara menerapkannya, aku tak boleh menentangnya. Tapi aku harus menerimanya terlebih dulu, lalu mencari persekutuan dari orang yang memahami kebenaran, lalu menerapkannya setelah memahami prinsip dengan benar. Inilah artinya melaksanakan tugas sesuai kehendak Tuhan. Iya. Kuingat saat orang lain melihat dan menunjukkan masalah atau kekurangan di pekerjaanku ketika mereka memberiku saran dan menanganiku, itu sikap mereka yang bertanggung jawab atas pekerjaan gereja, bukan menyasar diriku atau mempersulit diriku. Aku harus menerimanya dari Tuhan dan bersikap taat, merenungkan masalahku, serta mengubah dan menyelesaikannya. Itulah satu-satunya cara agar pekerjaanku meningkat dan menghindari watak rusakku mengganggu pekerjaan gereja. Iya. Menerima saran saudara-saudari hal yang sangat penting. Iya. Iya. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, saudari Liu mengirim pesan yang menunjukkan beberapa masalah di video kami. Ketika melihatnya, untuk sejenak aku menentang. Aku telah mendiskusikan dan menangani masalah ini dengan yang lain. Mengapa dia menyinggungnya lagi? Aku ingin membela diri. Tapi saat kurenungkan, jika dia menunjukkannya, pasti masih ada kesalahan atau kekurangan dengan pekerjaan itu. Jadi aku menanyai saudari Liu tentang itu. Setelah mendapat pemahaman yang mendalam, akhirnya aku sadar, aku hanya mendiskusikan masalah ini dengan saudara-saudari. Tapi tak menindaklanjuti pekerjaan mereka secara tepat waktu sesudahnya. Aku juga sadar
Aku tak proaktif dan bertanggung jawab terhadap pekerjaanku, tapi hanya pasif menunggu orang lain menunjukkan masalah sebelum menyelesaikannya. Jadi, aku berinisiatif bertanya kepada yang lain, masalah apa yang ada di video kami, lalu bersekutu dan menyelesaikannya tepat waktu. Setelah beberapa waktu, jelas masalah makin berkurang, dan aku merasa tenang dan lega dalam tugasku. Syukur kepada Tuhan. Aku juga merasa di hatiku, hanya dengan mampu menerima saran orang lain, mencari kebenaran dan menyelesaikan masalahku, aku mampu bertugas dengan baik. Iya, Iya, Syukur kepada Tuhan.